Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Makul Metode Penelitian Bisnis, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 2 dan bab 3. Yang pertama, bab 2, latar belakang masalah. Pendahuluan. Dalam sebuah penulisan, baik itu penulisan makalah, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, pendahuluan adalah bagian di dalamnya terdapat latar belakang penelitian. Latar belakang yang baik dan benar dapat membuat pembaca tertarik terhadap laporan penelitian yang dibuat. Latar belakang harus dimulai dengan mendefinisikan topik. Penting mengidentifikasi topik, mana yang perlu dituju dan apa yang sudah diketahui pembaca tentang topik tersebut. Apa latar belakang dalam penelitian? Tidak peduli betapa mengejutkan dan pentingnya temuan penelitian Anda, jika Anda tidak memberikan informasi latar belakang yang diperlukan kepada pembaca, mereka tidak akan dapat memahami alasan Anda mempelajari masalah spesifik yang Anda pilih dan mengapa menurut Anda penelitian Anda relevan. Dan yang lebih penting, seorang editor yang tidak berbagi antusiasme Anda untuk pekerjaan Anda karena Anda tidak mengisinya pada semua detail penting. Kemungkinan besar bahkan tidak ada menganggap naskah Anda layak untuk waktu mereka dan para pengulas dan segera mengirimkannya kembali kepada Anda. Untuk menghindari penolakan seperti itu, Anda perlu memastikan bahwa Anda menarik minat pembaca dan membantu mereka memahami kontribusi pekerjaan Anda pada bidang spesifik yang Anda pelajari, komunitas riset yang lebih umum, atau publik. Berikut ini beberapa pendapat tentang latar belakang masalah, diantaranya adalah sebagai berikut. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu, dan kepentingan pembangunan. Latar belakang masalah peneliti, research background, adalah bagian pertama dan sangat penting dalam penyusunan tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik, subject area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Latar belakang masalah peneliti berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti. Bagian latar belakang masalah
menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Latar belakang mengidentifikasi dan menggambarkan sejarah dan sifat masalah peneliti yang didefinisikan dengan baik dengan mengacu pada literatur yang ada. Informasi latar belakang harus menunjukkan akar masalah yang sedang dipelajari, konteks masalah yang sesuai dalam kaitannya dengan teori penelitian dan atau praktik, ruang lingkupnya, dan sejauh mana penelitian sebelumnya telah berhasil menyelidiki masalah. Mencatat secara khusus di mana tempat kesenjangan yang coba diatasi oleh penelitian Anda. Faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang? Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual. Identifikasi masalah yang relevan. Informasi kasus baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku, referensi, dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dan bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematis persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Cara membuat latar belakang masalah diantaranya dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kondisi ideal tentang bagaimana kasusnya seharusnya suatu keadaan berjalan bisa ditulis dan dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai. 2. Kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. 4. Jika karya ilmiah punya kelemahan dalam latar belakangnya, harus dijelaskan kelemahan tersebut. 5. Tujuan penelitian, di mana bahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. 6. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. 7. Perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. 8. Solusi berupa saran singkat dan penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke produk pembahasan. 9. Bagaimana awal latar belakang merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model pyramid terbalik, buat gambaran umum tentang masalah dimulai dari awal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti. 10. Bagian tengah
adalah ungkapan fakta, fenomena, data, dan pendapat ahli berkenan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan peneliti terdahulu. Ke-11, bagaimana akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan teoritis dan praktis, dan akhirnya muncullah judul cara membuat latar belakang penelitian, proposal atau skripsi. Jika menyusun proposal skripsi, wajar jika mahasiswa tingkat akhir sedikit kesulitan dalam membuat latar belakang penelitian. Namanya juga baru pertama kali, tentu belum menemukan gambaran seperti apa sih latar belakang pada bab 1 ini. Apa yang harus Anda ketahui tentang latar belakang penelitian? Latar belakang penelitian adalah dasar suatu penelitian yang menjelaskan alasan-alasan masalah perbedaan hingga apa yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Permasalahan yang diteliti harus dijelaskan dalam lingkup yang lebih luas hingga sedetail mungkin. Selain itu, peneliti juga harus menyatakan bahwa belum ada peneliti terdahulu yang memecahkan permasalahan yang terjadi, atau jika sudah ada peneliti terdahulu yang melakukan peneliti tersebut, maka peneliti harus menyatakan perbedaan antara penelitian yang ia lakukan dengan peneliti terdahulu. Cara membuat latar belakang penelitian yang benar. Ada yang bilang cara membuat latar belakang penelitian proposal atau skripsi harus seperti segitiga terbalik. Apa sih maksudnya? Lalu bagaimana cara menerapkannya pada judul penelitian Anda? Yang pertama, ada 5 langkah-langkah dalam artikel ini akan membantu menyusun pengantar yang efektif untuk kedua jenis makalah peneliti. Yang pertama, apa yang harus dibahas pertama kali pada latar belakang penelitian? Mulai pembahasan secara luas terlebih dahulu yang berkaitan dengan tujuan penelitian Anda. Jika saya bicara secara umum, tentu akan bervariasi. Misalnya ada penelitian yang bertujuan mencari tahu hubungan sebab akibat antara variabel. Ada juga yang bertujuan untuk membandingkan dua data, dan ada juga berbagai tujuan lainnya. Yang kedua, bahas variabel satu persatu. Ditambah sertakan teori dan hasil penelitian terdahulu. Selain variabel return saham, pada contoh pertama yang terdapat dua variabel lainnya, profitabilitas sebagai variabel ke-11 dan solvabilitas sebagai variabel X2, sedangkan contoh kedua yang menggunakan satu variabel return saham. Ketiga, sertakan pro dan kontra atau isu terkait pada latar belakang penelitian. Pada tahap kedua, bisa saja pro dan kontra sudah ada tampilkan dari hasil penelitian terdahulu, karena pada dasarnya tidak semua penelitian memberikan hasil yang sama meskipun menggunakan variabel yang sama serta teori yang sama. Jika tidak ada pro dan kontra dari hasil penelitian terdahulu, Anda juga boleh menambahkan isu yang terkait dengan variabel penelitian yang Anda buat. Yang keempat, data atau grafik apa yang harus ditampilkan pada latar belakang penelitian. Data tidak wajib pada bagian latar belakang. Sama seperti isu terkait. Data pada latar belakang penelitian juga sebagai pelengkap jasa dan bukan
sebuah kewajiban. Kenapa? Karena tidak semua data variabel mudah ditemukan. Misalnya seperti penelitian yang menggunakan angket kuesioner, padahal Anda baru menulis proposal skripsi. Di ACC saja belum, apa mungkin harus menyebar kuesioner hanya untuk menampilkan data di latar belakang? Jika data tidak memerlukan perhitungan lanjutan, jika variabel penelitian Anda tidak melakukan perhitungan lanjutan dan mudah mendapatkannya, bisa download, Anda boleh menggunakan data variabel tersebut. Misalnya untuk contoh judul pertama mencari hubungan sebab akibat, Anda bisa menggunakan data return saham variabel Y. Kemudian dari data tersebut Anda bisa menarik sedikit kesimpulan, misalnya dari data tersebut terlihat return saham pada PTA dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Return saham terendah menjadi pada tahun 2020. Jika data memerlukan perhitungan lanjutan atau menggunakan angket kuesioner, untuk penelitian seperti ini tidak wajib menampilkan tabel atau grafik data pada latar belakang. Misalnya untuk penelitian dengan angket kuesioner, penelitian dengan judul pengaruh jenjang pendidikan, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT X. Untuk mendapatkan setiap data variabel tentu harus menyebarkan angket kuesioner terlebih dahulu. Apakah bisa menyebarkan angket kuesioner ke perusahaan tanpa surat pengantar dari kampus? Tentu perusahaan menolak. Contoh seperti penelitian yang menggunakan variabel yang rumit, membutuhkan perhitungan lanjutan, seperti variabel manajemen laba yang disebutkan pada tabel di atas. Judul seperti itu pun tidak wajib menyertakan tabel atau grafik data pada latar belakang. Nyatakan Anda melakukan penelitian dengan judul A. Sertakan pernyataan bahwa Anda melakukan penelitian dengan judul apa pada satu paragraf terakhir dalam latar belakang. Upayakan mengaitkan dengan latar belakang secara keseluruhan, misalnya seperti ini. Berdasarkan adanya kontradikasi hasil penelitian sebelumnya serta dari data return saham yang cenderung meningkat, maka penelitian bertujuan melakukan penelitian dengan judul pengaruh profitabilitas dan solvabilitas terhadap return saham pada sektor food and beverages di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2020, dengan asumsi bahwa dengan data 10 tahun tersebut telah mencerminkan perubahan sehingga dapat dilakukan analisis pada variabel penelitian yang digunakan. Selanjutnya, ringkasan bab 3. Perumusan masalah. Apa itu masalah penelitian? Definisi masalah penelitian. Masalah penelitian didefinisikan sebagai area perhatian yang membutuhkan pahaman yang berarti tentang topik tertentu, kondisi kontradiksi atau kesulitan. Jika apa itu masalah penelitian? Masalah penelitian berarti menemukan jawaban atas pertanyaan atau memperkuat temuan yang ada untuk menjabantani kesenjangan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Apa tujuan dari pernyataan masalah penelitian? Sebuah
Penyataan masalah dalam penelitian berusaha untuk mencapai hal-hal berikut. Yang pertama, memperkenalkan pentingnya topik dalam proposal penelitian. Yang kedua, posisikan masalah dalam konteks yang sesuai. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dan melaporkan hasil. Karakteristik masalah penelitian. Yang pertama itu ada meliputi kebutuhan atau masalah terpenting. Yang kedua, masalah dinyatakan secara logis dan jelas. Yang ketiga, penelitian didasarkan pada fakta dan bukti aktual, non hipotesis. Yang keempat, masalah penelitian menghasilkan dan mendorong pernyataan penelitian. Yang kelima, ini sesuai dengan arahan, anggaran, dan kerangka waktu. Keenam, data yang cukup dapat diperoleh. Ketujuh, masalahnya memiliki jawaban yang tidak memuaskan atau merupakan masalah baru. Rumusan masalah penelitian. Apa itu rumusan masalah penelitian? Sebuah pernyataan masalah penelitian didefinisikan sebagai masalah yang perlu ditangani. Karakteristik pernyataan masalah penelitian. Yang pertama itu harus mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan. Yang kedua itu harus signifikan sejauh ini berkontribusi positif terhadap penelitian. Yang ketiga, ini harus membantu dalam penelitian lebih lanjut. Yang keempat, dengan data yang terkumpul, Anda harus memahami masalahnya dengan jelas. Yang kelima, itu harus menjadi kepentingan peneliti, harus dan sesuai dengan waktu, pengetahuan, keterampilan, dan sumber dayanya. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah harus etis. Yang ketujuh, metode penelitian adat dapat diterapkan. Komponen masalah penelitian. Berikut komponen masalah penelitian. Yang pertama, penelitian konsumen. Yang kedua, tujuan penelitian konsumen penelitian. Yang ketiga, cara alternatif untuk memenuhi tujuan. Yang keempat, keraguan dalam pemilihan alternatif. Yang kelima, harus ada lebih dari satu lingkungan. Langkah-langkah merumuskan masalah penelitian. Berikut ada 5 langkah dasar untuk merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, identifikasi area penelitian yang luas. Mulailah penelitian Anda dengan mengidentifikasi area penelitian yang luas berdasarkan minat, spesialisasi, profesi, keahlian, dan pengetahuan Anda. Area ini harus memiliki semacam signifikansi mengenai minat dan spesialisasi pengetahuan Anda. Misalnya, seorang peneliti yang mempelajari pendidikan olahraga dapat memilih bidang-bidang seperti sepak bola, basket, hoki, dan bisbol. Ini adalah area yang lebih luas yang dapat dibagi lagi menjadi berbagai topik penelitian untuk mengetahui strategi permasalahan. Yang kedua, bagilah area yang luas menjadi sub-area. Area tersebut dapat dibagi lebih lanjut dan subkategori berikut. Yang pertama, profil pemain sepak bola. Misalnya, profil pemain sepak bola. Kedua, profil klub sepak bola. Ketiga, tingkat klub sepak bola. Keempat, dampak klub di kota. Kelima, daerah penghasil pendapatan. Keenam, sponsor klub sepak bola. Yang ketiga, yaitu pilihan sub bidang.
Tidak mungkin mempelajari semua subbidang karena keterbatasan waktu dan uang. Jadi, pilihan subbidang, minat, dan satu yang dapat dikelola dan layak untuk Anda. Selanjutnya, rumuskan pertanyaan penelitian. Setelah Anda memilih sub-area tertentu, pikirkan tentang area yang harus Anda jelajahi dan teliti. Yang terakhir, tetapkan tujuan penelitian. Anda harus membuat rencana tentang tujuan penelitian yang perlu Anda jelajahi. Tujuan penelitian membantu mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Keuntungan merumuskan masalah penelitian. Berikut adalah keuntungan merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, memahami prosedur penelitian. Menulis masalah penelitian membantu dalam memahami prosedur penelitian dengan cara yang lebih baik. Banyak peneliti berpikir bahwa merumuskan masalah penelitian itu sederhana, tetapi itu tidak benar. Peneliti perlu berusaha keras untuk menciptakan masalah tertentu dan kemudian memahami prosedur penelitian. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Masalah penelitian membantu untuk memahami maksud dan tujuan penelitian. Metodologi tidak dapat didefinisikan tanpa masalah penelitian yang jelas. Yang ketiga, rancangan proses penelitian. Masalah penelitian membantu Anda mengidentifikasi pendekatan yang harus Anda ambil untuk kegiatan penelitian. Ini membantu dalam mengidentifikasi sebuah langkah yang harus Anda ambil untuk melakukan penelitian Anda. Strategi pengambilan sampel, desain penelitian, analisis penelitian, dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Yang terakhir, meletakkan dasar untuk penelitian. Merumuskan masalah penelitian yang baik dibandingkan dengan meletakkan fondasi sebuah bangunan. Jika masalah penelitian didefinisikan dengan baik, Anda akan menghadapi lebih sedikit cegukan selama proses penelitian. Jenis-jenis masalah dalam penelitian skripsi atau tesis. Yang pertama, permasalahan deskripsi. Yang kedua, permasalahan komparatif. Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Sumber masalah dalam penelitian skripsi dan tesis. Yang pertama itu observasi, yang kedua dedukasi dari teori, yang ketiga kepustakaan, yang keempat masalah sosial, kelima atau yang terakhir pengalaman pribadi. Sekian ringkasan saya untuk bab 2 dan bab 3. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.